Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di webinar kita yang ke-6 terkait dengan sosialisasi tahapan dan tata cara penginputan untuk aset persediaan pada SIPD, EBMD untuk OPD Kabupaten Banggai Laut tahun 2026. Pada pagi hari ini kita eh, kita menunggu sebentar ya, Bapak Ibu, untuk narasumber kita dari LPPI AUI. Untuk itu, Bapak Ibu yang sudah hadir, mohon untuk mengisi daftar hadir dan evaluasi webinar yang terdapat pada kolom chat, Bapak Ibu. Dan untuk virtual background, Zoom-nya, Bapak Ibu bisa menggunakan eh, gambar yang kami sudah kirimkan Bapak Ibu. Jadi mohon untuk diaktifkan kameranya selama webinar berlangsung. Baik, untuk saat ini mungkin ada baru 19 ya, 19 OPD yang hadir. Mohon Bapak Ibu untuk bisa diaktifkan kameranya Bapak Ibu karena sedikit lagi saya akan ambil gambar ini Bapak Ibu. Ya, eh, mohon untuk diaktifkan kameranya Bapak Ibu. Saya coba ambil gambar screenshotnya pada hari ini sambil kita menunggu eh, dari tim LPP IAUI. Baik, sudah semua Bapak Ibu? Sudah diaktifkan kameranya? Sudah. Ya, yang lain masih off kamera ya. Mohon untuk dapat diaktifkan kameranya Bapak Ibu. Jika ada yang menggunakan komputer atau laptop, mohon untuk diganti vektor background-nya sesuai dengan gambar yang kami kirimkan Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, informasi dari kami bahwa saat ini tengah dilakukan kegiatan rekonsiliasi barang milik daerah semester 1 dan triwulan 2. Mohon untuk Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan tersebut sesuai dengan hari dan apabila terkendala hari dikarenakan karena ada tugas luar atau izin, mohon untuk disampaikan ke kami Bapak Ibu. Dan sekedar informasi bahwa berita acara akan kami susun di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, biarpun tidak ada belanja modal atau tidak ada pengadaan aset, mohon untuk Bapak Ibu dapat mohon Bapak Ibu untuk dapat ap- dapat untuk hadir dalam rangka untuk pengisian daftar hadir absensi, dokumentasi, dan juga pembuatan berita acara. Baik, eh, untuk dari Banggai Utara, Satpol PP, Dinas Kesehatan, kemudian dari Inspektorat, dari Puskesmas Lokotoy, dari Damkar, kemudian dari Dinas Pertanian mohon untuk diaktifkan kamera, karena sedikit lagi saya akan ambil gambar ya, Bapak Ibu. Oke, kita sambil menunggu narasumber kita untuk hadir. Jadi mohon untuk diaktifkan kameranya, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi dari Bangka Utara, dari Pol PP, terus dari Dinas Kesehatan, dari Damkar, terus dari Inspektorat, kemudian dari Puskesmas Lokotoy, untuk dapat aktifkan kameranya. Baik, yang hadir pada pagi hari ini baru 21 dari 45 ya. Targetnya kita mohon Bapak Ibu untuk dapat menyimak dari awal sampai akhir ketika narasumber memberikan informasi mengenai tata cara
tahapan seperti apa penginputan dalam bentuk aset persediaan. Di mana Bapak Ibu, penekanannya di sini adalah setiap triwulan akan dilaksanakan rekonsiliasi, baik itu aset tetap maupun persediaan. Khusus untuk yang persediaan, Bapak Ibu, selain penginputan dalam sistem, juga kita membuat atau menyusun kertas kerja secara manual. Jadi, tidak mentok ke sistem dulu, kita buat dulu dari kertas kerja manual, kemudian setelah itu dimasukkan di dalam sistem. Gitu ya, Bapak Ibu. Eh, dan itu ketika pada saat dia selesai, Bapak Ibu harus mengeluarkan juga berita acara stock of name. Oke. Kemudian tambahan informasi Bapak Ibu untuk laporan persediaan triwulan 2 yang kami minta, triwulan 1, triwulan 2, batas waktu laporan laporan persediaan kami minta sebelum di tanggal 10 Juli sudah dapat kami terima Bapak Ibu untuk di OPD masing-masing. Kemudian untuk di Puskesmas bisa langsung berkoordinasi juga ke Dinas Kesehatan. Kemudian untuk rumah sakit bisa untuk setiap penanggung jawab ruangan, penanggung jawab obat untuk bisa melaporkan laporan persediaan baik itu triwulan 1, triwulan 2, sehingga nilai yang ada di saldo akhir, nilai persediaan itu bisa kami masukkan di berita acara rekonsiliasi. Jadi berita acara rekonsiliasi ini kita tetap menunggu laporan persediaan juga Bapak Ibu. Jadi lampirannya belum dapat dilakukan print out sebelum nilai persediaan ini sudah ditentukan di triwulan kedua atau semester 1, yaitu gabungan antara triwulan 1 dengan triwulan 2. Oke. Yang untuk dari Dikpora, Satpol PP, Damkar bisa untuk di-on-kan kamera. Dari Dikpora, Satpol PP, kemudian Dinas Kesehatan ya, bisa untuk di-on-kan kamera dulu. Baik, Bapak Ibu. Oke. Eh izin Bapak Ibu, mungkin dari narasumber kita ini menginformasikan agak terlambat ya hadir, tapi untuk kami sendiri di sini, Bapak Ibu, mungkin sambil kita menunggu narasumber kita hadir, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, mungkin kita buka forum diskusi ya Bapak Ibu terkait kegiatan rekonsiliasi yang dilaksanakan mulai dari tanggal kemarin, tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 Juli 2026. Ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Bapak Ibu, terkait dengan saya lupa ya, terkait dengan labelisasi Bapak Ibu. Jadi labelisasi kode atau labelisasi BMD, Bapak Ibu bisa melakukan ekspor label itu dengan menggunakan aplikasi di eBMD. Jadi masuknya dulu pada user ID dan password Bapak Ibu masing-masing. Kemudian nanti pilih di menu pelaporan. Di menu pelaporan, kemudian masuk di kode QR. Saya coba tampilkan dulu sejenak Bapak Ibu sambil kita menunggu narasumber kita. Sebentar, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang baru hadir pada pagi hari ini, mohon untuk diisi lembar absensinya Bapak Ibu atau link absensi yang sudah kami kirimkan lewat chat Bapak Ibu. Kemudian bagi peserta yang menggunakan laptop atau komputer bisa mengganti background-nya menggunakan gambar yang kami kirimkan di live chat maupun dalam grup WA Bapak Ibu. Oke, mohon untuk dapat di on kamera ya Bapak Ibu.
Oke. Eh, Mungkin sambil saya buka EBMD, Bapak Ibu juga bisa membuka juga link EBMD-nya juga. Nanti loginnya di tahun 2026 Bapak Ibu. Jadi saya kira kalau misalkan rata-rata EBMD Bapak Ibu itu masih menggunakan user ID dengan sebutan angka 2024, tapi loginnya pakainya tahun 2026. Baik Bapak Ibu, saya coba share ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu sudah ada muncul tampilan link dari EBMD Banggai Laut. Jangan lagi menggunakan pakai link Banggai ya Bapak Ibu. Beda. Kalau Banggai berarti logonya berarti Bapak Ibu bukan. Jadi masukkan user ID sama password Bapak Ibu per masing-masing OPD. Jadi untuk persediaan Bapak Ibu nanti bisa membagikan eh, user ID-nya ke penyimpan barang juga Bapak Ibu ketika pada saat penginputan persediaan. Jadi nanti kita loginnya ke sini Bapak Ibu. Loginnya di tahun 2026. Baik Bapak Ibu. Sambil menunggu prosesnya, untuk Bapak Ibu yang masih off kamera mohon untuk di on kameranya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ini sudah muncul tampilan layar dashboard untuk EBMD. Jadi, kalau untuk menginput persediaan, Bapak Ibu bisa menggunakan menu namanya menu penyaluran persediaan. Jadi, nanti dari tim dari LPPIAU itu akan memberikan penjelasan bagaimana bentukan tahapan untuk tata cara penginputan dari persediaan awal, persediaan masuk, kemudian permintaan barang, kemudian kartu persediaan, hingga pada laporan persediaan, Bapak Ibu. Jadi kalau untuk kami di sini, untuk membuka ekspor menu laporan labelisasi, Bapak Ibu nanti buka di menu pelaporan, masuk di cetak QR, kemudian pilih di aset tetap, kemudian pilih di antara aset tetap ini Bapak Ibu. Bisa tanah, peralatan mesin, gedung, JIJ, aset tetap lainnya sampai KDP. Jadi kita fokusnya ke peralatan mesin Bapak Ibu. Jadi diklik ini menu di peralatan dan mesin. Nah, kemudian muncul kotak box ini generate QRI BMD. Nanti munculnya data daftar cetak QR aset peralatan mesin. Kemudian nanti pilih lokasinya ini sesuai dengan lokasi OPD Bapak Ibu. Jangan contohnya misalkan Damkar, kemudian pilih lokasinya di Satpol PP itu beda ya Bapak Ibu. Jadi dipilih sesuai dengan kode lokasi atau kode lokasi yang ada di OPD Bapak Ibu. Ini masih sementara loading ya. Oke. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah mengetahui bagaimana tata cara untuk mengekspor labelisasi. Tapi kalau untuk kami di sini, eh, mungkin ada yang belum mengetahui atau mungkin sudah lupa ya bagaimana tata caranya. Oke, ini masih sementara proses ya Bapak Ibu. Sebentar. Jadi untuk peserta webinar yang baru masuk ya, mohon untuk mengisi daftar hadir yang kami bagikan di live chat Zoom. Oke, di sini Bapak Ibu, ini pilih lokasinya menyesuaikan dengan OPD Bapak Ibu. Misalkan saya pilihnya di BPKAD. Dan Bapak Ibu jangan disingkat ya. Kalau ada berarti Badan Pengelola Keuangan. Kemudian
pilih kode barangnya. Jadi saya butuh labelisasi BMD itu, labelisasi peralatan mesin di barangnya itu misalkan laptop. Nah, jadi langsung keluar ini Bapak Ibu. Saya butuhnya nama barangnya laptop, berarti saya mengetiknya LAP spasi TOP. Kemudian tanggal awalnya ini Bapak Ibu menyesuaikan Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu butuh di tahun 2023, berarti isinya di tanggal 1 Januari 2023. Kemudian tanggal akhirnya masukkan per tanggal akhir di, misalkan saya butuhnya sampai 2025. Berarti Bapak Ibu saya eh, oke. Jadi saya butuhnya dari tahun 2023 sampai 2025. Jadi saya kliknya cetak daftar QR. Ya, untuk mencetak labelisasi laptop pada tahun 2023 sampai 2025. Oke, jadi ini berapa berapa label yang bisa saya langsung save ya, save dalam bentuk PDF, kemudian di print out pakai kertas panjang Bapak Ibu, jangan pakai kertas pendek, pakai kertas panjang. Kemudian di sini Bapak Ibu, kode QR-nya ini bisa langsung di scan menggunakan HP Bapak Ibu. Jadi ketika pada saat ini kode QR ini sudah ditempel di barang aset Bapak Ibu, ini nanti dia akan muncul mengenai di barnya, kemudian kode barangnya, kemudian tanggal perolehan, lokasinya di mana, nama apa pengguna barangnya, kemudian nilai perolehannya itu bisa langsung masuk kode barangnya di sini Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon untuk yang masih off kamera untuk bisa di on kamera ya Bapak Ibu. Nanti ini dicetaknya pakai menggunakan filenya file PDF Bapak Ibu. Jadi langsung bisa di print menggunakan kertas putih, kemudian ditempelnya pakai lakban bening. Bisa. Atau kalau bisa pakai kertas tiket juga boleh, tapi kalau saran kita sih pakai kertas biasa saja Bapak Ibu. Kemudian ditempel menggunakan apa lakban bening atau isolasi ban bening. Oke. Nah, begitu pula Bapak Ibu, kalau misalkan kita eh, mau mencetak misalkan printer ya. Jadi misalkan saya menggunakan sini BPKD. Nah, BPKD di sini kode barangnya saya butuh printer ya. Printer Bapak Ibu lalu menggunakan kata kode barangnya itu printer dalam kurung peralatan personal komputer. Jadi kebanyakan kode barang itu atau nama barang ini ada nama printer tapi dengan 7 jenis kode barang. Jadi kita satukan persepsi kita bahwa yang dimaksud printer sini adalah printer dengan nama printer dalam kurung peralatan personal komputer. Oke. Kemudian di sini saya membutuhkan stabilisasi dari tahun 2024. Misalkan. Kemudian saya butuhnya hanya di 2024, bukan 2025. Berarti saya masukkan di 31 Desember 2024. Ini bisa diketik manual Bapak Ibu. Kalau misalkan agak susah mencari di sini lewat kalendernya, bisa langsung ketik manual 31-12-2024. Kemudian cetak daftar QR. Diklik. Oke. Nanti Bapak Ibu secara otomatis otomatis Bapak Ibu ini akan muncul labelisasi kodenya ini kode printer dalam bentuk ukuran kertas seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dengan mudah tinggal download file PDF-nya, kemudian di print out, kemudian digunting per masing-masing label,
dan ditempel ke masing-masing aset printer yang ada di lokasi Bapak Ibu. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke. Untuk pagi hari ini, mohon untuk yang dari Kelurahan Dodung, PKM Banggai, eh, untuk bisa di-on-kan kamera ya. Sudah ada 25 peserta pada pagi hari ini. Dan yang masih menggunakan laptop atau eh, komputer, mohon Bapak Ibu untuk dapat mengganti virtual background-nya sesuai dengan yang kami kirimkan. Dan yang belum mengisi daftar absensi, mohon untuk diisi daftar hadirnya Bapak Ibu. Oke. Mohon untuk digunakan virtual background ya, dan yang masih off kamera, mohon untuk di-on-kan kamera. Kalau saya, Bapak Ibu, untuk topik berikutnya mungkin kita akan membahas terkait dengan penginputan kartu inventaris ruangan, supaya Bapak Ibu ketika pada saat rekonsiliasi berlangsung, Bapak Ibu juga perlu untuk mengetahui tahapan untuk menginput data di kartu inventaris ruangan. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah hadir dari tim dari LPPIA UI. Ya, Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam, Mulia. Mohon maaf ya Bu, agak telat Bu. Mohon Ya, maaf tidak Bapak Ibu teman-teman baik. tim OPD yang lain. Baik, terima kasih Pak Eko. Ya, jadi ini saya sudah membuka tadi Pak Eko. Jadi mungkin selanjutnya Bapak bisa memberikan arahan kepada kami terkait untuk tahapan dan tata cara penginputan persediaan melalui dari SIPD EBMD. Mungkin bisa langsung kita mulai saja Bapak. Ya, kepada Pak Eko Boleh. kami silahkan. Baik, Bu Yan, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Eh, Bapak Ibu, teman-teman tim OPD dari Kabupaten Banggai Laut, perkenalkan, di sini saya Eko Junianto, di sini sebagai narasumber untuk pengenalan ataupun tata cara penginputan persediaan di aplikasi SPD IBMD. Nah, di sini izin kemudian untuk aplikasinya mau menggunakan link dummy atau pelatihan atau menggunakan link dari Kabupaten Banggai Laut ya, Bu. Mohon maaf. Izin Pak Eko, mungkin kita bisa menggunakan link pelatihan dulu Pak Eko sambil mereka belajar karena eh, sebagian juga ada yang masih ditunjuk menjadi pengurus barang baru. Jadi mungkin mereka baru, misalnya istilahnya baru mengenal ini SIPD EBMD ini seperti apa. Oh, boleh. Oke. Bentar saya siapkan dulu. Ya, izin share screen ya, Bu Dian. Maaf. Baik Pak Eko. Ya. Ya, baik. Di sini Bapak Ibu teman-teman pengurus barang dari Kabupaten Banggai Laut di sini bisa ya untuk eh, melihat
untuk ada link pelatihan dari aplikasi IBMD dari kami. Bisa diakses ya melalui web Google Chrome ataupun Microsoft Edge. Nah, jika Bapak Ibu teman-teman tim pengurus barang ada Mozilla Firefox, itu tidak disarankan menggunakan web itu ya, karena biasanya dari Mozilla Firefox kurang kompatibel dengan link dari IBMD-nya. Jadi disarankan menggunakan web dari Google Chrome ataupun Microsoft Edge ya Bapak Ibu. Boleh diakses terlebih dahulu untuk link pelatihannya Bapak Ibu ya di https://2 pelatihan 3.ie-bmd.co.id. Jadi jika sudah masuk ke linknya, nanti akan diarahkan untuk memasukkan username dan password. Nah, di sini Bapak Ibu, teman-teman pengurus barang, ada 20 user, Bapak Ibu. Di sini ada admin 1 sampai dengan admin 20. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan username admin 1, berarti menggunakan untuk username-nya di eh, saya izinkan contohkan ya Bapak Ibu ya. Nah, di kolom username masukkan admin 1 seperti ini. Huruf kecil semua ya Bapak Ibu ya. Kemudian di passwordnya masukkan juga admin 1. Nah, untuk memastikan apakah sudah sama, boleh diklik tombol show passwordnya. Nah, boleh diklik. Nanti jika sudah sama antara username dan password, boleh klik login. Nah, maka nanti akan masuk ke halaman dashboard dari aplikasi IBMD. Seperti itu. Nanti boleh dicoba kembali ya, Bapak Ibu ya. Jika ada kendala, boleh disampaikan atau nyalakan mic-nya tidak apa-apa, tidak perlu malu ataupun tidak perlu takut.
Baik, izin Bapak Ibu, apakah sudah masuk di linknya dan login ke username dan passwordnya? Jika ada kendala, Bapak Ibu mohon untuk di Sudah raise masuk. hand. Ya, Pak. Ya, Sudah masuk Ibu eh, Dian. sudah masuk semua. Jadi nanti ada tampilan dashboard Sudah masuk. EBMD-nya, Bapak Ibu. Oke, Eh, sudah bisa ya Bapak Ibu? Jadi masuk di link yang diberikan ya terkait untuk pelatihan. Jadi untuk link dari EBMD Banggai Laut nanti kita akan praktekkan setelah Bapak Ibu sudah mempelajari di eh, pelatihan ini, latihan untuk di EBMD. Izin Pak Eko, mungkin sebagian besar sudah masuk. Pak Eko mungkin bisa dilanjutkan untuk tahapan penginputannya untuk persediaan. Ya, baik Bapak Ibu bisa kita lanjut ya. Berarti sudah masuk ke halaman dashboard semua. Nah, di sini Bapak Ibu, jika sudah masuk ke halaman seperti di gambar, nah untuk penginputan dari persediaan, sebelumnya izin Budian untuk penyampaiannya, nanti sebelum kita melakukan penginputan di persediaan, nanti disiapkan terlebih dahulu ya Bu untuk SSH atau standar satuan harganya. Karena dan juga nanti untuk NUSP-nya juga, karena kan nanti dari persediaan itu kan banyak ya Bapak Ibu untuk spesifikasi lain-lainnya seperti misalkan kertas HVS yang ada yang A7 ya saya lupa deh. Ada yang 85 gram, 70 gram ya. Nah, nanti disamakan terlebih dahulu untuk standar harganya. Kemudian ada mereknya ya. Berbeda-beda, ada yang dari Sidu, ada yang dari Bola Dunia seperti itu. Nanti disepakati dulu untuk SSH-nya ya. Kemudian nanti tinggal kita bisa bantu untuk migrasikan untuk saldo awal persediaannya. Seperti itu. Jadi tinggal nanti dari Bapak Ibu teman-teman pengurus barang bisa langsung tinggal menginput ataupun mengentri dari penyaluran ataupun belanja modal untuk persediaannya. Seperti itu Bapak Ibu teman-teman dan kemudian. Nah, di sini kita lanjut ya Bapak Ibu teman-teman pengurus barang. Untuk pertama, karena di sini kan kita belum ada untuk saldo awal ya, batik ataupun saldo awal pun kita belanja modal untuk persediaannya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk melakukan pembelanjaan modal untuk persediaannya, Bapak Ibu bisa klik di sini di sebelah kiri ya, ada menu pembukuan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini untuk menu pembukuannya. Jika sudah klik menu pembukuan, Bapak Ibu teman-teman pengurus barang bisa klik menu cara perolehan. Nah, jika sudah, klik lagi karena di sini ada beberapa cara perolehan ya. Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 cara perolehan. Nah, untuk melakukan belanja modalnya kita pilih untuk yang pengadaan BMD. Kita pilih yang submenu pengadaan BMD. Kemudian kita klik yang pengadaan Bapak Ibu. Nah, jika sudah klik yang submenu pengadaan, maka akan langsung masuk ke halaman berikutnya. Seperti yang ada di gambar. Sudah masuk di sini, Bapak Ibu teman-teman korang. Jika belum, bisa kita tunggu ya. Sudah masuk. Sudah, baik Pak. Untuk teman-teman OPD yang lain, teman-teman sebarang.
Oke. Izin Bapak Ibu, apakah sudah masuk pada menu di pengadaan barang Bapak Ibu? Sudah Ibu Dian. Sudah. Sudah. Baik, Iya, sudah. Sudah, Ya, Bu. Ibu, siap. Sudah. baik. Pak Eko mungkin bisa dilanjutkan Pak Eko. Izin Pak Eko, mungkin bisa dilanjutkan Pak Eko. Rata-rata teman-teman dari OPD sudah masuk di menunya. Ya, baik. Kemudian, mohon maaf. Baik, kita lanjut ya, Bapak Ibu, teman-teman sekarang.
Baik, di sini kita lanjutkan ya. Di sini ada kolom pengelola, pengguna ataupun kuasa pengguna barang. Nah, di sini sebagai contoh, saya mengisi di Dinas Pendidikan ya Bapak Ibu ya, sebagai contoh saja. Ataupun boleh di biasanya yang melakukan persediaan di UPPR ya, misalkan di pekerjaan umum sebagai contoh. Nah, jika sudah mengisi dari pengelola, pengguna kuasa dan pengguna barang, di sini ada kolom tahun. Untuk kolom tahun, karena kita sebagai contoh ya, menginput di tahun 2026, maka ini tidak perlu diubah Bapak Ibu ya. Kemudian di bawahnya lagi ada kolom tanggal sampai dengan semester. Ini adalah kolom filter yang nanti untuk memastikan inputan Bapak Ibu muncul atau tidaknya. Ya, namun di sini saya bantu sarankan Bapak Ibu teman-teman pengusaha barang memilihnya yang klik ataupun centang ya, yang kolom semester agar inputan dalam 1 tahun berjalan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember muncul semua untuk inputannya. Kemudian yang sebelah kanannya Bapak Ibu ya diubah semester 1 menjadi semester 2. Seperti yang digambar ya, seperti yang di layar. Nah, jika sudah, Bapak Ibu bisa geser ke bawah, kemudian kita lanjut klik submit. Nah, jika sudah klik submit, maka akan muncul ya tampilan seperti yang di layar. Ini jika sudah ada inputannya, maka akan muncul beberapa inputan karena ini link pelatihan ya. Namun jika nanti di teman-teman tulis barang, mungkin nanti akan kosong karena kan untuk 2026 nanti mungkin baru akan dilakukan penginputan baru ya, seperti itu. Nah, sudah sampai sini Bapak Ibu teman-teman mus barang atau masih ada yang tertinggal sebelum kita lanjutkan? Siap, sudah Pak. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, jika sudah sampai di halaman seperti di layar, di kolom sebelah kanan ada menu tambah baru warna hijau Bapak Ibu di sebelah tombol cetak. Nah, di sini bisa klik tombol tambah barunya untuk bentuk kontrak yang untuk belanja modal untuk persediaannya. Nah, di sini kita klik, silakan pilihnya ya di bentuk kontrak, maka akan muncul 5 bentuk kontrak. Yang pertama ada bukti pembelian ataupun pembayaran, nomor 2 kwitansi, nomor 3 ada surat perintah kerja ataupun SPK, kemudian nomor 4 surat perjanjian dan nomor 5 surat pesanan. Nah, biasanya untuk nomor 1 dan 2 ini adalah biasanya untuk dokumen dalam bentuk GU atau ganti uang. Kemudian di nomor 3, 4, dan 5 ini biasanya untuk pengadaan untuk yang sistem LS ya Bapak Ibu ya. Nah, sebagai contoh, di sini saya menggunakan nomor 3 ya Bapak Ibu ya, di SPK atau Surat Perintah Kerja. Nah, jika sudah diklik, maka akan langsung diarahkan ke halaman berikutnya. Sampai sini Bapak Ibu ada yang tertinggal atau sudah masuk di halaman seperti layar atau masih ada yang loading? Sudah Pak. Sudah semua? Sudah Bapak. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk programnya, untuk di sini ya di halaman berikutnya ada halaman selanjutnya adalah pengisian dari program kegiatan dan kegiatan. Biasanya di sini ada di dokumen DPA ya Bapak ya, Bapak Ibu masing-masing di masing-masing OPD. Nah, untuk programnya nanti bisa disesuaikan. Sebagai contoh saja, di sini saya misalkan untuk program sebagai contoh saja ya, Bapak Ibu ya. Nanti untuk program kegiatan status kita nanti disesuaikan dengan DPA-nya masing-masing. Jadi sebagai contoh saja, boleh diikuti, boleh juga tidak apa-apa, tidak juga tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Misalkan, hmm, masukkan peralatan saya tidak apa-apa ya, sebagai contoh ya. Jadi di sini saya ada kabupaten kota, kemudian di kegiatannya pengadaan
milik daerah, penunjang, urusan pemerintah daerah, dan untuk kegiatannya, pengadaan peralatan dan mesin lainnya. Nah, ini sebagai contoh saja. Nanti saat penginputan aslinya di link Kabupaten Banggai Laut, nanti disesuaikan dengan DPA-nya Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, kemudian jika sudah mengisi dari program, kegiatan dan subkegiatan, di sini ada kolom merancang menjadi ID dan pengawasan ini diubah menjadi ya jika khusus untuk aset gedung bangunan dan juga jalan irigasi jaringan. Karena biasanya nanti jika ini diubah menjadi ya, maka aset tersebut akan menjadi KDP atau konstruksi dalam pengerjaan. Seperti itu Pak Ibu. Jadi ini diabaikan saja, tidak perlu diubah. Kemudian untuk jumlah, di sini ada kolom jumlah termin. Untuk jumlah termin ini adalah jumlah pembayarannya. Misalkan untuk pembayarannya, misalkan ingin dicicil 2 kali, berarti di sini untuk jumlah terminnya diubah menjadi 2. Namun biasanya untuk persediaan, biasanya untuk langsung ya, langsung lunas, berarti tidak perlu diubah untuk jumlah terminnya. Kemudian di sini ada PPK atau pejabat pembuat komitmen, nanti disesuaikan ya Pak PB ya dengan PPK-nya masing-masing di OPD. Nah, di sini saya sebagai contoh saja, saya pilih untuk PPK-nya adalah Abdul Rahman. Kemudian, jika sudah mengisi dari program kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan PPK, kita lanjut, kita geser ke bawah, ada kolom dari informasi cara perolehan. Nah, di sini Bapak Ibu masukkan ya untuk nomor dokumen, tanggal dokumen dari SPK-nya. Sebagai contoh, di sini saya masukkan misalkan 001 sediaan karena kita tadi input di distrik ya, maka kita Distik, kemudian tahun 2026 garis miring Eko. Nah, di sini Bapak Ibu, kenapa saya untuk nomor dokumennya diberikan paling akhirnya nama saya? Karena nanti kan kita pasti ada beberapa ya Bapak Ibu ya untuk yang mengikutnya dengan opini yang sama seperti saya. Nanti boleh di ujungnya diberikan nama Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi nanti saat kita penginputan BAST-nya, nanti bisa ketemu untuk dokumen yang kita inputkan. Jadi nanti kita search ya dokumennya atas nama Bapak Ibu masing-masing. Itu ini cukup sebagai contoh saja di link pelatihan agar tidak bingung dengan tadi dokumennya yang tadi kita input sebelah mana untuk nomor dokumennya seperti itu. Nah, jika sudah untuk tanggal dokumennya nanti disesuaikan juga dengan tanggal DPA-nya. Di sini sebagai contoh saya coba ambil di bulan Maret ya Bapak Ibu ya. Di tanggal 2 Maret misalkan. Tanggal 2 Maret 2026. Kemudian pihak penyedianya nanti disesuaikan dengan pihak penyedianya Bapak Ibu masing di OPD. Misalkan sebagai contoh di sini saya memilih dari PT Wijaya Cahaya misal. Namun jika misalkan pihak penyedianya belum ada ya Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Di sini ada kolom warna hijau, itu adalah menu tambah pihak penyedia Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu klik di sini. Nah, kemudian bisa tambah pihak penyedia seperti itu. Nanti tinggal masukkan nama PT-nya apa. Ya, Bapak Ibu misalkan PT Angin Segar. Kemudian jenisnya adalah PT. Untuk pimpinan jabatan ini opsional, jadi Bapak Ibu cukup mengisi yang ada bintang merahnya saja Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk banknya ini nanti misalkan ada datanya boleh diisi melalui menu di menu admin di pihak penyedianya untuk diperbaiki. Seperti itu. Jadi misalkan boleh di Bank BRI nama rekeningnya misalkan atas nama PT Angin Segar juga. Kemudian nomor rekeningnya di asal asal saja tidak apa seperti itu. Nanti jika sudah disimpan, kita contohkan ya Bapak Ibu ya. Misalkan namanya PT Angin Segar. Sudah kita klik simpan, data berhasil disimpan ya Bapak Ibu ya. Jika sudah kita klik OK, kemudian kita tutup. Nah biasanya penambahan pihak penyediaannya akan langsung muncul di paling atas. Seperti yang digambar ya Bapak Ibu ya, PT Angin Segar. Nah sebagai contoh berarti kita pilih PT Angin Segar. Nah jika sudah mengisi dari informasi secara perolehan, bisa kita geser ke bawah. Nah berarti untuk penginputannya sudah ya. Berarti bisa dicek lagi Bapak Ibu untuk program kegiatan dan subkegiatan sebenarnya PPK, kemudian
dari informasi cara perolehannya untuk memastikan apakah dari pengisian yang Bapak Ibu lakukan sudah sesuai atau tidak ada tipe ya biasanya bahasanya bahasa kalau tipe atau salah penginputan nomor dokumen ataupun tanggalnya itu untuk meminimalisir kesalahan penginputan nomor dokumen ataupun tanggal dokumennya. Nah, jika sudah sama semua saat dipastikan bisa Bapak Ibu geser ke paling bawah kemudian kita lanjut klik simpan. Sukses, data berhasil disimpan. Kemudian Bapak Ibu akan langsung diarahkan ke halaman berikutnya. Di sini untuk rekening belanjanya sama ya. Di sini ada pengisian dari kolom rekening belanja. Nanti untuk rekening belanja nanti disesuaikan dengan dokumen DPA-nya Bapak Ibu. Sebagai contoh saja, misalkan ini belanja modalnya saya isi saja untuk bos ya. Nah, misalnya sebagai contoh, saya isi belanja modal untuk aset tetap lainnya bos ya, karena kan saya sebagai contoh memilih OPD-nya adalah Dinas Pendidikan. Mohon maaf, PUPR ya. Sebentar, mohon maaf. Misalkan, misalkan untuk keperluan belanja modal jalan ya, Bapak Ibu, sebagai contoh untuk di PUPR-nya. Nah, nanti rekening belanjanya disesuaikan ya. Jika sudah, Bapak Ibu bisa lanjut, kita klik simpan. Sukses, data berhasil simpan, nanti akan langsung masuk ke halaman berikutnya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah sampai sini, atau masih ada yang tertinggal, mohon maaf sebelumnya. Ya, boleh. Ada yang tertinggal ya, Pak? Atau bagaimana? Izin Bapak Ibu bagaimana? Ada yang tertinggal? Atau ada yang masih loading? Sudah. Sudah ya. Untuk Bapak Ibu teman-teman pengurus barang yang lain, bagaimana? Sudah sampai halaman ini? Ya, sudah Pak. Sudah ya. Baik ya Bapak Ibu, saya izin lanjutkan. Nah, jika sudah sampai halaman ini, Bapak Ibu akan diarahkan untuk pengisian dari rekeningnya sesuai dengan aset atau tidak. Nah, di sini Bapak Ibu uh, wajib ya mengisi rekening sesuai. Nah, kenapa ada pengisian rekening tidak sesuai? Biasanya ini untuk dilanjutkan saat nanti integrasi dengan Blood ataupun dengan nanti RKB nya. Maka sekarang muncul untuk menu apa rekening sesuai dengan aset atau tidak. Nah, di sini kita isi saja, pilih rekening sesuai. Jika sudah, bisa kita drop down lagi ke bawah, kita scroll Bapak Ibu untuk masukkan kodifikasi asetnya. Nah, untuk kodifikasi asetnya di kolom jenis, Bapak Ibu bisa pilih persediaan karena kata tadi kita ya seperti yang judul webnya ya webinarnya untuk melakukan penginputan persediaan. Jadi untuk jenis asetnya ini kita bisa pilih persediaan. Nah, kemudian untuk kolom objek, rincian objek dan sub-rincian objeknya, ini Bapak Ibu tidak perlu isi lagi. Jadi cukup mengisi dari sub-sub rincian objeknya, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nah, misalkan persediaannya apa? Nah, di sini kan sebagai contoh untuk di PUPR ya, ada aspal, ada semen, ada kaca, pasir ataupun batu. Nah, di sini sebagai contoh ya, Bapak Ibu ya, nanti saya sebagai contoh beli untuk yang sebagai contoh aspal ya. Nah,
aspal nanti untuk objek, rincian objek dan subrincian objeknya akan muncul Bapak Ibu. Seperti objeknya adalah barang pakai habis, rincian objeknya bahan, dan untuk subrincian objeknya adalah bahan bangunan dan konstruksi. Nah, kemudian, ini seperti yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu ya di awal adalah NUSP atau nomor urut spesifikasi persediaan. Nah, untuk di aspal ini kan banyak ya Bapak Ibu ya ada pilihannya lagi bisa kita lihat ya nanti di NUSP ini. Misalkan ada aspal curah, ada aspal penetrasi dan lain-lain seperti yang di layar Bapak Ibu. Nah, nanti dari Bapak Ibu teman-teman sembarang nanti bisa disiapkan untuk NUSP-nya misalkan ada apa saja nanti bisa ditambahkan di aplikasi BMD-nya. Seperti itu. Karena kan biasanya untuk setiap persediaan kan pasti memiliki harga yang berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan barang masing-masing. Nah, di sini sebagai contoh ya, misalkan aspal curah. Nah, biasanya dia itu untuk satuannya kilogram. Makanya kan langsung terisi kilogram Bapak Ibu. Dan langsung terisi. Seperti itu. Biasanya ada lagi entah aspal curah yang per gram. Nah, seperti itu tinggal disesuaikan dengan NUSP-nya masing-masing dengan SSH-nya Bapak Ibu. Standar satuan harganya. Nah, misalkan belanjanya ini volume ya. Berarti kan misalkan kita sebagai contoh beli 3 kilogram ataupun 5 kilogram. Biasanya untuk aspal curah misalkan sebagai contoh 1 kilonya itu ada di 25.000 ataupun misalkan 50.000. Ya, tinggi ya, 100.000 ya Bapak Ibu, mohon maaf ya. Saya ubah menjadi harga satuan per kilonya untuk aspal curah di 100.000. Nah, jika sudah pengisian dari jenis hasil persediaannya, kemudian NUSP untuk nomor urut spesifikasi persediaan, satuan sebenarnya satuan barang yang sudah sesuai, Bapak Ibu bisa lanjut, kita klik simpan. Sukses, rancangan masih disimpan, maka nanti Bapak Ibu akan langsung diarahkan ke halaman paling bawah untuk rincian proses pengadaan barangnya, persediaannya. Udah muncul ya, di sini ada aspal curah dengan volumenya 5 kilogram di harga satu per kilonya di Rp100.000, maka jumlahnya menjadi Rp500.000. Nah, untuk pengisian dari dokumen dari SPK-nya sudah selesai. Bapak Ibu, nanti kita lanjut ke pengisian dari BST-nya. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu atau ada yang masih belum sampai sini untuk penginputannya? Sebelum kita lanjut untuk pengisian BST-nya, atau saya terlalu cepat? Mohon maaf Bapak Ibu teman-teman sembarang untuk penyampaiannya. Jika ada kendala boleh disampaikan agar nanti saya bisa memperlambat untuk tempo penjelasannya. Mohon maaf sebelumnya. Izin Pak Eko, berarti kita melakukan penginputan persediaan ini hampir sama kayak penginputan di aset tetap ya? Betul, Ibu. Untuk misalkan ada belanja modal ya untuk persediaan barunya untuk di tahun berjalan. Seperti itu. Berarti persiapan dari OPD mungkin SP2D-nya ini harus ada ya, karena penginputannya juga ini butuh nama programnya apa, subprogramnya apa,
kemudian bisa dimasukkan kategorinya masuk ke persediaan. Kira-kira begitu ya Pak Iko? Iya, betul Ibu. Karena pun nanti saat walaupun nanti bukan menggunakan SPK Budian ya, saat pengisian di yang GU bukti pembelian ataupun kwitansi pasti nanti ada untuk program kegiatan dan kegiatannya seperti itu. Makanya nanti boleh dipersiapkan untuk SP2D-nya, untuk DPA-nya seperti itu. Oke, baik. Untuk teman-teman OPD peserta webinar, jika ada yang ingin ditanyakan boleh untuk raise hand atau bisa langsung unmute ya, supaya kita bisa dengarkan pertanyaan Bapak Ibu dan bisa didiskusikan pada webinar hari ini. Mungkin dari eh, puskesmas atau rumah sakit atau dari dinas kesehatan terkait untuk penginputan persediaan. Jadi ini Pak, Terima kasih Ibu Dian. ya, Dinkes. baik. Ya, terima kasih. Eh, Mungkin kita sudah lihat untuk tata cara penginputan. Cuma yang saya tanyakan ini kalau berlaku untuk yang mungkin yang katalog barangkali yang ada kontraknya. Jadi kalau untuk yang seperti kita kan ada dari